Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kisah Petrus. Jesus was always waiting for Peter to come and express how he felt and express his love for Jesus. Jadi bayangkan ini kali ketiga Tuhan menampakkan diri setelah Yesus bangkit. Kali pertama itu sama-sama dengan banyak murid, tapi Simon dia bilang apa-apa, hanya begitu saja. Dia rasa apa? Rasa bersalah, rasa son layak lah Tuhan ya besok gagal jadi biar mungkin kotong juga rasa begitu. Kotong mungkin rasa, kecuali pernah rasa yang begitu seperti depresi Tuhan ya biar tahu saya ikut Tuhan loyal, supaya malas, tahu yang mau bikinkan mana. Betul, kadang-kadang begitu. Tapi ketika Yesus tanya, do you love me? Dan kotong bisa belajar karena Tuhan ekspresi. Dan Tuhan menunggu. He is always waiting for us. Amen. Dia selalu menunggu. Jadi dia selalu menunggu supaya apa? Kau curahkan hati. Aduh Tuhan ya cekel ini, Tuhan ya beta rasa begini, Tuhan beta sayang Tuhan. Biar dia begini, pakai sayang Tuhan. Biar beta ada orang sakit beta, Tuhan beta sayang. Itu dia tuh, aduh itu mah Tuhan terima kasih Tuhan ku sayang dan beta sayang. Amen. Oh yang itu sana amen. Sakit kok, tapi itulah ya. Tapi kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan dapat memampukan kita. Jadi Yesus tunggu menantikan kapan Petrus itu datang di dia. Tuhan Yesus minta maaf, beta sayang sang Tuhan. Sayang sang Tuhan, waktu itu kita lari. Yesus tunggu, tapi Yesus selalu punya cara. Walaupun kadang-kadang kotong malu untuk datang, walaupun kotong mungkin rasa ragu, kotong mau lari dimanapun, Tuhan akan kejar. Percaya sah. Do you remember Jonah? Ingat Yunus toh? Yunus lari, dia pikir dia mau lari jauh dari Tuhan. Tuhan tangkap dia kembali bawa. Mau lari kemana? Mungkin kotong mau lari, kotong dalam situasi kondisi, dalam kotong keluarga, dalam studi. Dalam studi ini surasa, aduh ini dosen semua begini, bikin begini, aduh beta son tahu mau tulis ke mana. Atau dalam pelayanan, Tuhan, itu dong ada san biar beta son usah. Petrus juga alami begitu. Tapi Tuhan son lihat itu. Karena Tuhan sayang bukan berdasarkan apa yang diperbuat Petrus. Tapi Tuhan sayang Petrus karena Tuhan sayang Petrus. Dan Tuhan sayang kita karena Tuhan sayang kita, bukan karena kita kebaikan, bukan karena kita penghebat, karena kotong hebat, pintar, satu hebat, profesor, doktor, atau kotong hebat bikin ini, hebat melayani, rajin datang gereja baru Tuhan sayang kotong. No. Tuhan sayang kotong karena memang Tuhan sayang kotong. Oke? Yang kedua, alasan yang kedua. Bisa baca sama-sama? Alasan yang kedua, baca kuat sama-sama. Jesus wanted to recover Peter from his failure. Nah, tadi Kak Joni susinggung, I said before that Peter denied Jesus when people asking him, lu nih yang sama-sama dengan dia toh? Lu soalnya bisa kenal dia. Bayangkan, padahal ada makan sama-sama, tidur sama-sama, jalan ke pelayan sama-sama, dia bisa begitu tuh. Tapi itu luar biasa. Jadi Tuhan tanya begitu sebenarnya. Kadang-kadang Tuhan tanya dalam ketemu hidup begitu. Lu sayang beta kok. Nah mari datang layani mari bantu orang tua lu sayang beta kok. Lu bikin ini lu sayang beta kok. Tuhan mau, karena memang Tuhan mau pulihkan. Kadang-kadang kotong trauma atau kotong rasa gagal atau kotong rasa mungkin dikecewakan. Banyak hal teman-teman yang tahu ya.
Teman-teman yang tahu apa yang teman-teman alami, mungkin disakiti, dikecewakan, dibully, digosipin atau menggosip. Jadi bukan hanya korban, kotong jadi korban, tapi kotong yang bikin orang. Itu Tuhan mau pulihkan kotong. Betul? Orang tua omong satu kata, kotong omong 1000 kata. Bisa. Tapi Tuhan mau memulihkan. Sama kayak Petrus dia menyangkal itu menyakitkan untuk Yesus. Menyakitkan, tapi Yesus yang datang. Dan Yesus bertanya bukan mau bikin singgung apa-apa. Yesus bertanya karena dia mau pulihkan. Dan kotong lihat, kotong mau belajar juga. We want to learn from Peter, his response. John 21 verse 15, ketika setelah makan, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Jadi kita bisa lihat di situ, nanti di ayat 15, 16, 17, di situ Yesus pakai apa? Simon, son of John. Jadi Yesus panggil dia pun nama asli. Ini artinya apa, teman-teman? Ini artinya Tuhan mau sentuh secara pribadi. Tuhan sentuh secara pribadi. Tuhan cuma mau sentuh secara pribadi kehidupan kita. Amen. Ketika dia bertanya, dia mau sentuh supaya apa? Memulihkan. Jadi kotong jangan curigation dengan Tuhan. Ini Tuhan firman, ini ada omong beta nih, pasti nih. Tuhan mau sentuh. Amen. Tuhan mau pulihkan. Itu untuk kotong kebaikan. Jadi kotong jangan curiga dengan Tuhan. Tapi satu yang menarik di ayat 15, 16 dan 17 di situ. Petrus sedih. Ini yang kotong mau belajar. This is the point that we want to learn how to respond. Petrus rasa curiga, Petrus rasa frustrasi, Petrus rasa malu, Petrus rasa apa? Seperti takut. Semua yang dia alami, tapi dia pun respon apa? Di ayat 15, Simon, son of John, do you love me more than this? Jawab Petrus, yes Lord. Peter replied, you know I love you. Jadi ini hal penting, poin penting. Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita dengar mungkin ada baca sesuatu firman Tuhan yang Tuhan mau bicara kepada kita, menanyakan kita perlu jawab, oh, Tuhan saya mengasihi. Amen. Bukan karena kita mau dapat berkat, bukan karena kita mau lulus dari sekolah, bukan karena kita mau keluarga kita mungkin dalam masalah dan kita mau supaya masalah terselesaikan. Bukan. Tapi ini Petrus dari hati, kita mau belajar dari Petrus. Dia betul-betul ini mengasihi Yesus. Dan dia bilang apa? Lord, you know. Jadi kira-kira kau bisa sembunyi apa dari Tuhan? Tuhan bisa sembunyi kawan. Betul? Tuhan bisa sembunyi apa ini? Dia bilang, Lord you know. Nah Tuhan maha tahu. Nah kau mau sembunyi apa? Petrus juga begitu. Nah ini yang kau mau belajar dari apa? Kau bisa sembunyi, kau perlu apa adanya dengan Tuhan. Dan memang Tuhan setahu. Jesus wants to touch personal life, ya. Lord Jesus always has a way to recover you from every failure. Jadi Tuhan selalu punya cara. Iya, selalu punya cara, teman-teman. Saya pernah lari dari mengikut Tuhan waktu ketika SMA mau masuk kampus. Saya pernah lari 3 bulan. Padahal ketika tamat dari SMA 1 waktu itu, kita pun satu kelas bertobat cinta Tuhan waktu itu. Itu kutong penginjilan, kutong doa dari kelas 2, kelas 3 kutong tuai dari hasil. Satu kelas bertobat, termasuk Kak Erik pun adik, Kak Oscar almarhum yang dan beta lari. Habis itu tuh beta lari dari Tuhan. Beta tahu situasi, kondisi buat beta frustrasi, beta lari dari Tuhan. Besoknya mau sama kayak Petrus begini. Dia frustrasi, sudah beta kembali nelayan, lari. Mungkin kau jual alami begitu, kecuali lari 3 bulan dan
Kagab kalau ada di sini, Kagab saksi hidup salah satu. Waktu itu Kak Joni mentor Kagab, dan Kagab kerja di Stratacom. Ketika Kak Joni pulang dari kampus, baru daftar waktu itu di Unkris, pulang beson tahan ya, ini kalau beson kembali pasti beta ancor yang ancor punya. Jadi beta waktu itu putuskan Tuhan memang kembali. Singkat cerita, Kak Joni turun ketemu Kagab, cerita semua, Kagab doakan, dan akhirnya sampai hari ini masih ada berdiri sharing dengan teman-teman. Pernah lari, pernah gagal, tapi Tuhan punya berbagai cara. Amen. Tuhan pakai Kagab, seorang Kagab Jabe yang Tuhan pakai untuk bawa Kak Joni kembali. Luar biasa. Tuhan punya cara untuk kita semua. Tidak peduli situasi kita, mungkin kita frustrasi dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan dengan situasi kondisi. Tapi dengar baik, listen to me. God has always many ways to recover you from your failure. Amen. Alasan yang ketiga yang Kak Joni mau share, kenapa Yesus bertanya. Kita bisa baca sama-sama alasan yang ketiga. Jesus wanted to give Peter a second chance to serve him. Yang tadi Kak Joni sempat cerita, Petrus lari. Dia tahu dia punya tugas, panggil dia tuh apa? Jadi penjala, dari penjala ikan jadi penjala manusia. Tapi ketika dia menyangkal Yesus, dia bilang besok gagal, kasihan. Besok jadoi lah. Sudah, kasih tinggal Petrus, kasih tinggal Tuhan Yesus, beta kembali. Nah, kalau kita baca cerita, when we read this story, itu dia dan ada beberapa teman itu dong kembali apa? Melaut ya. Tapi apa yang terjadi? Dong melaut sudah dapat apa-apa. Bayangkan satu malam antero, padahal ini nelayan kaliber dong, ini nelayan yang luar biasa. Betul? Dong semakan garam, dong hebat di laut, tapi sudah dapat apa-apa. Terus Yesus bilang dong, tebarkan cara di sebelah kanan. Woi dong, memang suara rasa apa macam lain. Tuhan yang bilang jadi ikut sah. Singkat cerita, dapat apa? 153 ekor. Itu dompong apa sampai ikan besar-besar, bukan kecil. Kalau baca itu cerita. Dan di situ do pikir sudah be kembali supaya be hidup lama, be kembali supaya beta punya yang kebiasaan. Beta kembali supaya beta punya kebiasaan buruk deh. Ikut Tuhan nih susah, beta su gagal, beta su jatuh, biar so. Mungkin kita alami begitu. Kak Joni pernah alami, kotong jangan malu. Amen. Kotong jangan malu, tapi Tuhan mau hari ini, Tuhan pesan Tuhan ini untuk kotong semua. Tuhan mau pakai kotong hidup. Tuhan mau kasih kesempatan kedua untuk kotong melayani dia. Amen. Nah, bagus kalau dalam versi bahasa Indonesia di Yohanes 21, John 21 verse 15 to 17, dalam versi bahasa Indonesia dipakai gembalakanlah domba-dombaku. Tapi dalam versi bahasa Inggris teman-teman, kalau kita baca ayat 15, then feed my lambs. Di situ lambs itu seperti domba-domba anak ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bilang gembalakan, tapi feed ini apa? Feed ini kasih makan. Kasih makan. Kita lihat lagi, look at verse 16. Then take care of my sheep. Ini artinya apa? Pelihara, pedulikan, betul? Dan di situ betul mesti garis bawahi yang merah itu, my sheep. Jadi tadi lamb, tapi sekarang my sheep. Artinya ini domba yang lebih dewasa lagi ya. Terus di ayat 17 itu Jesus said, then feed my sheep. Jadi dalam bahasa Inggris ada feed my lambs, take care my sheep, feed my sheep. That means guiding, feeding, and drinking, caring for, nurturing, serving. Jadi dalam bahasa Inggris ini luar biasa. Artinya apa? Tuhan kasih kesempatan kedua supaya apa? Petrus melayani umat Tuhan. Ya, melayani umat Tuhan itu karena mana? Jadi pendeta kong. Sonde harus jadi pendeta. Kotong ada di rumah, kotong bisa melayani orang tua, bantu orang tua. Itu melayani domba-dombaku. Kotong sharing firman, ada media sosial, kotong jam pakai hanya omong yang
gosip-gosip, omong yang orang pun nama, kotong omong firman Tuhan, bagikan itu. Dalam komsel-komsel, kotong sharing firman Tuhan, kotong berbagi, kasih kuat satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau. Jadi tidak semua harus jadi pendeta. Oh ini mesti khotbah di depan baru apa? Sonde. Betul? Tuhan mau. Jadi tugas kita, panggilan, dia kasih kesempatan kedua. Karena kita dikasihi bukan untuk diri sendiri. Amen. Tapi kita mau dikasihi oleh Tuhan supaya kita bawa kasih Tuhan kepada dunia yang membutuhkan. Kita dikasihi, bilang kiri kanan, kita dikasihi untuk membawa kasih Tuhan kepada dunia yang membutuhkan. Jadi jangan enak, besok cinta Tuhan, besok selamat, jadi duduk-duduk seorganis pasti. Soalnya begitu. Ada kesempatan kedua yang Tuhan kasih, kotong melayani jiwa-jiwa, kotong melayani anak-anak Tuhan, kotong melayani umat Tuhan. Amen. Ketika kotong ditempatkan, contoh konteks kotong ya, ketika kotong ditempatkan dalam pelayanan ini, kotong mengasihi jiwa-jiwa, jangan pikir, ini dong bagi ini saya. Jangan teman-teman, kotong mengasihi dong betul-betul. Seorang yang paling kecil sekalipun atau seorang yang paling mungkin dia biasa-biasa saja, tapi kotong melayani dia sungguh-sungguh. Kenapa? Alasannya karena Yesus. Amen. Karena kotong mengasihi Tuhan. Jadi ketika kotong ada dalam pelayanan ini yang Kak Joni mau challenge untuk kotong. Dan Kak Joni lihat luar biasa, semulai luar biasa. Kotong dalam minggu ini saja komselnya luar biasa, penginjilan kemarin luar biasa. Wow, luar biasa. Nah itu spirit itu yang kita mulai tanamkan. Amen. Kotong mau lari di mana? Bilang di sampingnya, lu mau lari di mana? San bisa lari. Tuhan su panggil Nina. Dan dalam Matius 22:39, Matthew 22:39 said, a second is equally important, love your neighbor as yourself. Jadi ini penting. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya, Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang penting juga, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amen. Artinya apa? Kita dikasihi bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus bawa kasih Kristus itu kepada orang lain dalam bentuk hal yang sederhana saja. Soalnya usah pikir terlalu ribet. Woi ini beta mesti khotbah, mesti bikin ini. Kirim ayat firman itu luar biasa. Atau senyum waktu didatang senyum, halo, senyum, aser senyum itu luar biasa. Hal-hal kecil, amen. Dan kalau kita belajar dari Petrus, Yesus tidak hanya selesai sampai dia kasih kesempatan kedua, tapi dia kasih petunjuk jalan. Kita lihat di ayat 19. Bisa baca sama-sama, can we read together? Jesus said this to let him know by what kind of death he would glorify God. Okay, the last one. Then Jesus told him, follow me. Artinya Tuhan kasih bawa dia kembali, arahkan dia kembali. Waktu dia ikut pertama Yesus, dia lari. Tapi ini kembali ya. Oke? Jadi follow me artinya taat, setia, fokus, mengarahkan pandangan hanya pada Yesus. Oke, yang terakhir kita bisa baca sama-sama yang terakhir statement ini, dan saya minta tim musik bisa naik. Kita baca yang terakhir, statement yang terakhir sama-sama. Read 1, 2, 3. God's love to you never gives up. Oke. Sekali lagi, God's love to you never gives up. Jadi kasih Tuhan, sekali dia mengasihi, dia tidak pernah menyesal. Oke. Mari kita bangkit berdiri, hampiri Tuhan. Kak Joni tidak tahu, I don't know what is your situation.
Kak Joni tidak tahu apa yang kau lagi rasakan, apa yang kau lagi alami. Tapi satu yang Kak Joni mau kasih tahu, bahwa kasih Tuhan kepada kamu, kepada setiap kita masing-masing tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kehidupan kita. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita menghampiri Tuhan, kita datang di Tuhan. Tuhan mau bicara kepada kita. Tuhan mau memulihkan hidup kita. Mari kita responi Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat ini dan itu, bukan karena kita berasal dari keluarga tertentu, bukan karena kelebihan kita. Dia mengasihi kita karena dia memang mengasihi kita. Dia sudah mati bagi kita, sudah berkorban untuk kita, dan dia mengasihi, dan kita berharga di matanya. Yes, karena itu mari hampiri Tuhan. Tuhan mau memulihkan hidup kita. Tuhan mau mengarahkan kita kembali kepada apa tujuannya. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan. Tidak peduli situasimu seperti apa. Kak Joni tidak tahu situasimu seperti apa. Tapi Kak Joni mau bilang, mari serahkan hidupmu, responi. Katakan kepada Yesus, saya mengasihimu Tuhan. Saya mau ikut Engkau Tuhan. Saya mau ikut Engkau. Saya mau membawa kasih-Mu kepada dunia yang membutuhkan. Dunia di sekeliling. Tuhan lagi menyembuhkanmu, Tuhan lagi memulihkanmu. Mungkin engkau kecewa, Tuhan ada sementara memulihkan. Mungkin engkau sakit, engkau terasa tidak mampu. Tuhan lagi memulihkan kasih, Tuhan lagi merangkul engkau. Yang benar-benar rindu untuk alami pemulihan ini, bisa sama-sama dengan Kak Joni doa. Katakan, Tuhan Yesus, I love you Lord. Saya mengasihimu Tuhan. Ini hidup saya. Pulihkan saya.
Bawa saya kembali kepada rencana-Mu Tuhan. Saya mau katakan mulai hari ini, katakan mungkin kekecewaanmu, apa yang engkau rasa, apa yang membuat engkau rasa sedih, rasa susah, katakan itu kepada Tuhan secara pribadi dengan kata-kata. Katakan apa yang kau mau katakan, mau pulih dari hal apa, mau dipulihkan dari hal apa, katakan kepada Yesus, katakan kepada Yesus. Tuhan, engkau dengar setiap Tuhan jeritan umat-Mu, jeritan anak-anak-Mu Tuhan. Dari setiap pemulihan, dari setiap Tuhan rasa sakit, rasa kecewa, mungkin sakit penyakit, rasa tidak berharga, rasa gagal Tuhan dalam berbagai hal kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Biar kasih-Mu membalut mereka untuk mereka melangkah maju mengikuti Engkau Tuhan, mengiring Engkau dimanapun mereka berada, dalam keluarga, sekolah, kampus mereka ya Bapak, dalam pelayanan Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan buat pemulihan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Amen. Sama-sama katakan. Oh, amen. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amen. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir teman-teman, Kak Joni diingatkan, mungkin ada satu orang di antara kita yang belum terima Yesus secara pribadi. Mungkin ada salah satu dari kita yang belum. Bisa sama-sama ikut doa ini, karena ini penting teman-teman. Kita perlu ada hubungan pribadi dengan Tuhan, baru kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Kalau ada satu orang saja, firman Tuhan berkata sorga bersukacita. Bisa doa, ikut doa Kak Joni. Tuhan Yesus, ini hidup saya buka hati saya, masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan, juru selamat saya, pribadi saya. Ampuni segala dosa saya, biar saya dilahirkan kembali dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.